Shalom. Di dalam Injil Matius 13, 24-30, di situ perumpamaan lalang di tengah gandum. Tahukah saudara, dalam kehidupan ini, kita sebagai orang percaya tidak bisa menolak datangnya hujan dan badai. Maksud saya, kesulitan itu tidak pernah kita bisa tolak. Tetapi kita bisa berespon dengan baik menghadapi masalah atau kesulitan itu dengan baik kalau kita mengerti kebenarannya. Coba Anda lihat dalam cerita perumpamaan ini, petani dia menanamkan benih yang baik, yaitu benih gandum. Pada saat menjelang panen, dia dikejutkan tumbuhnya ilalang di tengah tanaman-tanaman gandum yang sedang bertumbuh. Sehingga banyak di antara para pekerjanya bertanya seperti demikian. Tidakkah Tuhan menaburkan benih yang baik? Tapi mengapa ada pohon-pohon yang merusak bisa tumbuh di tengah tanaman Tuhan yang baik? Maukah kami mencabut lalang-lalang itu sekarang? Tetapi sang majikan berkata demikian, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Persoalan bisa datang tanpa diundang. Dan dibutuhkan kesabaran untuk sampai kita pada tujuan yang dirancang oleh Tuhan atau waktunya Tuhan. Jangan kita tergopoh-gopoh, tergesa-gesa. Begitu melihat kesulitan datang, kita bereaksi. Kita mengambil tindakan yang justru akan merugikan kita sendiri. Tanaman benih yang kita tanam yang bagus, niatan yang baik, tujuan hidup yang mulia dihancurkan dengan segala macam kesulitan yang tiba-tiba datang dalam hidup kita. Saya teringat dengan cerita tentang Yusuf. Saudara tahu, seharusnya Yusuf bisa pahit. Tatkala saudara-saudara yang disayangi tiba-tiba menjual dirinya. Majikan yang dilayani dengan penuh kebaikan, tiba-tiba sang istri bisa memfitnah dia. Kemudian tatkala masuk dalam penjara, seorang sahabatnya bisa melupakan dia. Hidupnya bisa penuh dengan dendam. Hidupnya bisa penuh dengan kepahitan. Tetapi Yusuf lebih ingat kepada rancangan Tuhan. Benih yang baik yang telah ditanam Tuhan di dalam dirinya. Saudara, mari belajar mengabaikan kesulitan. Belajar mengabaikan masalah. Belajar mengabaikan tantangan yang bisa mencabut benih-benih yang baik dalam hidup saudara. Tahukah bahwa Tuhan punya rancangan yang indah? Jangan hanya karena kesulitan. Jangan hanya karena tantangan yang diberikan oleh orang-orang yang tidak baik. Anda dikecewakan oleh orang-orang yang tidak setia dengan Anda. Mungkin Anda sedang mengalami kehancuran. Anda sedang mengalami kepahitan. Tetapi saya ingin ingatkan saudara, bangkitlah dan lihat rancangan Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Ingat sebuah firman yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu. Jadi bukan hanya dalam hal-hal yang menyenangkan, tapi di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Anda perlu ingat, Tuhan masih ada. Dan Dia akan membuat hidup Anda berhasil pada waktunya Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan, Anda akan lihat orang-orang yang merancangkan yang jahat, segala situasi yang negatif akan dibalik oleh Tuhan. Dan semua dibuat Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi
percaya dan bersabarlah bahwa rancangan Tuhan yang indah lebih besar buat kita semua. Dan kita harus melewati jalan-jalan yang tidak baik dengan ketekunan, dengan kesabaran. Amin.